Teman-teman semua, aku pengen ngobrolin tentang sebenarnya tuh market kita atau market di dunia ini tuh sebenarnya dipengaruhi oleh memang analisa dari grafik, ataukah memang dipengaruhi oleh misalkan ada rumors atau misalkan ada kabar-kabar apa gitu ya. Nah, kalau yang aku pandang sendiri itu tuh sebenarnya dua itu sangat mempengaruhi ya. Kalau memang yang mempengaruhi secara jangka panjang itu tentunya kita satu ya, kita misalkan kenal saham ya. Saham itu dipengaruhi pertama kali itu karena misalkan harganya murah, terus juga secara laporan keuangannya gitu ya. Kita bisa lihat bahwa memang harga tersebut memang di bawah dari rata-rata misalkan. Nah, itu sangat mempengaruhi buat long term dan analisa fundamentalnya penting. Tapi yang kedua yang gak jauh lebih penting itu adalah sebenarnya analisa teknikal. Analisa teknikal tersebut itu kan dipengaruhi dari behavior masyarakat sebenarnya. Jadi orang banyak kan menganalisa lewat kurva atau lewat chart itu karena memang pattern orang tuh ada titik jenuh dan ada titik di mana dia lagi semangat ya. Makanya kan ada semacam chart yang kayak Elliott Wave gitu ya. Kalau dari sudut pandang saya pribadi itu bisa melihat bahwa memang kapan tuh market kalau udah jenuh terus dia udah mau siap-siap naik, itu pun juga ada gitu di wave 5 misalkan, itu udah tanda-tanda kita mau balik lagi naik ke atas gitu, atau mungkin sebaliknya. Karena apa? Itu sebenarnya lebih memprediksi behavior dari orang gitu. Apakah pasti 100% benar? Jawabannya adalah tidak gitu ya. Tetapi ya most likely itu seperti itu. Nah ya, faktor ketiga itu adalah faktor dimana kita lihat dari rumors. Kadang-kadang kalau kita secara analisa teknikal atau secara fundamental tuh sebenarnya bagus ya. Tetapi kalau tiba-tiba ada pemberitaan misalkan eh, dari salah satu pemerintah ngomong apa ya di luar daripada strategi yang seharusnya, maka tentunya bisa merespon negatif untuk sementara waktu. Jadi itu respon-respon negatif itu ada, tetapi biasanya itu tidak akan jangka panjang. Nah, tetapi tiga hal ini dapat mempengaruhi di mana market kita ya di Indonesia ataupun di dunia juga. Nah, jadi menurut aku adalah kita sebagai investor atau teman-teman sebagai investor, yang paling kalian harus lakuin itu adalah melakukan secara rata. Melakukan secara rata artinya apa? Kalian pertama analisa fundamental dulu. Ya, fundamentalnya seperti apa? Misalkan harganya dia murah, terus juga sahamnya berkembang, mungkin price to booknya murah, terus juga kita lihat dari utang yang nggak terlalu banyak gitu, kemampuan perusahaannya tinggi, kinerjanya bagus gitu. Itu kalian bisa lihat lah satu. Nah, nanti secara fundamental kalian sudah bisa lihat, baru masuk ke technical. Secara technical bagaimana? Apakah secara technical itu dia akan potensi naik atau dia dari turun dia akan potensi naik gitu. Nah, itu kalian bisa pelajari. Kan itu ada yang pakai Dow teori, itu kan kalian bisa lakuin, ataupun kalian pakai modern teori itu seperti Bollinger Band dengan teman-temannya itu juga bisa. Lalu nanti setelah itu baru kalian cek rumor. Kira-kira bakal terjadi rumor nggak? Nah, kalaupun terjadi rumor, jangan panik ya teman-teman. Itu biasanya siklus yang terjadi secara sementara. Ya, kecuali misalkan ada pemberitahuan tentang peraturan baru yang sangat memberatkan di saham yang kita mau beli. Nah, itu sangat-sangat luar biasa yang harus kita perhatikan ya. Intinya tiga hal itu. Kalau kalian bisa pegang itu, maka kalian bisa cukup baik dalam mengelola keuangan, dan kalian bisa misalkan jadi OKB ya, orang kaya baru mungkin di depan hari gitu. Itu tidak menutup kemungkinan. Tetapi sisanya yang penting kalian bisa mengontrol dari emosi ketika dalam trading ataupun dalam investasi. Nah, kalau kalian merasa video singkat ini dapat bermanfaat dan selayaknya kalian bisa share, kalian coba share aja ke teman-teman, sanak saudara kalian. Siapa tahu mereka butuh. Dan ya itu aja sih paling dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat video singkat aku. Sampai jumpa.